Tapi ada satu permintaanku yang lain, boleh aku tahu namamu? Manusia macammu tak perlu tahu namaku. Ah, saudari, kau sombong betul. Beritahu namamu, nanti ku berikan tahu namaku. Siapa sudi tahu namamu segala. Namaku Wiro Sableng, saudari. Harap kau mau kasih tahu kau punya nama. Wiro Sableng, ujar Nilam Suri. Pemuda itu mengangguk. Pantas, kata Nilam Suri pula. Pantas kenapa? Tanya Wiro. Pantas lagamu seperti orang edan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Nah, saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Episode yang pertama, 4 brewok dari Goa Sangreng. Bagian yang ke-6. Nah, selamat mendengarkan. Pembalasan dendam Kesumat memang dahsyat, apalagi kini disertai dengan dorongan nafsu hewan yang meluap-luap. Keadaan Nilam Suri benar-benar sudah kepepet, tenaganya sudah hampir habis. 4 pasang tangan manusia menggerayang di seluruh tubuh yang terlentang di atas sebuah makam tua. Hahaha, tulang belulang kau punya ibu akan menyaksikan pelaksanaan hukum karma ini, kata Bergolawungu. Nilam Suri hantamkan lututnya ke perut laki-laki itu ketika Bergolawungu hendak mendatanginya dari atas. Tapi hantaman lutut yang tiada bertenaga sama sekali itu tiada terasa oleh manusia brewok itu. Keparat, bunuh saja aku, bunuh, teriak Nilam Suri. Kehormatanmu dulu, baru nyawamu, Bergolawungu mengekeh. Disaksikan oleh 3 anak buahnya yang juga menggerayangi tubuh gadis 16 tahun itu, Bergolawungu mulai melaksanakan niat terkutuknya. Runtuhlah harapan Nilam Suri untuk bisa selamatkan diri. Air mata meleleh di pipinya. Namun nasib Nilam Suri tidak seburuk yang dibayangkan saat itu. Satu bayangan putih berkelebat dari sebelah timur pekuburan yang tanahnya agak membukit. Dan tahu-tahu keempat orang yang mengerumuni Nilam Suri menjadi kaku tegang laksana patung batu. Nilam Suri yang hanya merasakan sambaran angin serta gerayangan-gerayangan tangan pada tubuhnya berhenti dengan mendadak. Membuka kedua matanya yang berkaca-kaca itu. Terkejut sekali dan hampir tak percaya melihat bagaimana keempat manusia brewok itu masih berjongkok di sekelilingnya, tapi mata mereka semua melotot dan tubuh mereka tegang kaku. Gadis ini bangkit dengan cepat. Apakah yang telah terjadi dengan keempat manusia itu? Dia ingat pada desiran angin tadi. Mungkin ada manusia yang telah menolongnya. Manusia yang mempunyai kesaktian luar biasa. Diperhatikannya keempat laki-laki itu. Ternyata mereka tertotok urat besar di pangkal leher masing-masing. Atau mungkin keempatnya telah dicekik oleh setan kuburan. Peristiwa yang sangat aneh itu membuat Nilam Sari lupa akan keadaan dirinya sendiri saat itu. Dia memandang berkeliling. Matanya membentur segulung benda putih yang tergeletak di atas batu nisan sebuah kuburan. Benda itu adalah sehelai baju dan celana putih, dan memandang pakaian itu sekaligus mengingatkan Nilam Suri pada keadaan dirinya. Tanpa peduli lagi siapa pemilik pakaian itu, tanpa ambil pusing lagi bagaimana pakaian itu bisa berada di atas kuburan, si gadis langsung saja melompat menyambar pakaian itu dan lari ke balik serumpunan semak-semak. Dikenakannya pakaian itu cepat-cepat. Meski agak kebesaran sedikit, tapi pakaian itu memberi banyak pertolongan bagi Nilam Suri dan si gadis merasa sangat bersyukur. Dia keluar dari balik semak-semak itu dan ketika terpandang olehnya keempat manusia yang masih berjongkok kaku di seberang sana, maka meluaplah amarahnya.
mendidih darahnya, disambarnya pedang yang tergeletak di tanah. Sinar pedang berkiblat sekaligus menyambar ke arah kepala Bergolawungu dan anak buahnya. Tring, sebuah kerikil sebesar ujung jari telunjuk membentur pertengahan pedang yang hendak merenggut nyawa keempat manusia brewok itu. Dan benturan batu kerikil ini membuat pedang Nilam Suri terdorong setengah tombak ke atas, lewat 1 jengkal di atas kepala Bergolawungu dan 3 orang lainnya itu. Terkejut anak gadis Kaligundil ini bukan kepalang serentak. Dengan itu dia membentak dan memandang berkeliling. Manusia atau setan yang jadi biang kerok, jangan sembunyi, unjukkan diri. Tidak ada yang menyahut. Tapi rerumpunan semak belukar di dekat pohon Kamboja kelihatan bergerak. Dan Nilam Suri hantamkan pukulan tangan kosong ke arah semak belukar itu. Semak belukar tercabut dari akarnya dan berhamburan jatuh. Tapi tak ada siapapun kelihatan di belakang sana. Dengan gemas Nilam Suri balikan tubuh, pedangnya kembali membabat ke arah 4 kepala manusia di hadapannya. Namun sekali lagi butir kelikir membentur senjata itu. Kurang ajar betul, maki Nilam Suri. Jika berani cari urusan, berani unjukkan diri. Terdengar suara tawa bergelak. Suara tertawa itu datangnya dari balik pohon-pohon bambu di tepi pekuburan. Untuk kedua kalinya Nilam Suri lepaskan pukulan tangan kosong. Angin deras melanda pohon-pohon bambu, batang-batang bambu pecah yang tercerabut dari akarnya segera tumbang, sedang daun-daun luluh ke tanah. Tapi seperti tadi, kali ini juga tidak kelihatan seorang manusia pun di balik pohon bambu itu. Gemas Nilam Suri bukan main. Terdengar lagi suara tertawa bergelak. Kali ini diiringi dengan ucapan, hanya manusia pengecut yang membunuh musuh dalam keadaan tak berdaya. Nilam Suri memandang ke atas pohon Kamboja merah. Detik itu juga sesosok tubuh kelihatan lenyap berkelebat ke utara laksana gaib. Nilam Suri tertahan lahang. Tanpa menunggu lebih lama, gadis ini hentakan kedua kaki dan segera mengejar ke jurusan utara. Sampai beberapa ratus tombak jauhnya ke utara, Nilam Suri masih juga belum berhasil mengejar orang tadi. Jangankan mengejar, melihat bayangan pun tidak, bahkan jejak kakinya sama sekali tidak kelihatan di tanah. Gadis itu menghentikan pengejarannya di tepi sebuah lembah. Di samping rasa geram hatinya, juga heran dan bertanya-tanya, siapakah manusia itu tadi dan kemanakah lenyapnya? Apakah manusia itu yang telah menolongnya dari perbuatan terkutuk Bergolawungu dan kawan-kawan? Sekiranya betul, mengapa lantas kemudian orang itu menghalangi ketika dia hendak menebas batang leher keempat manusia brewok itu? Nilam Suri memandang lagi ke dalam lembah. Segala sesuatunya diselimuti kesunyian. Kemudian gadis ini memandang kepada pakaian yang dikenakannya. Pakaian ini ditemuinya di atas sebuah makam. Apakah pakaian ini sengaja pula ditinggalkan untuk dipakainya oleh orang aneh yang melarikan diri itu? Nilam Suri memutar tubuhnya hendak kembali ke pekuburan. Tapi dengan serta-merta tertahan ketika di belakangnya dari balik sebatang pohon waru terdengar suara orang berkata, hendak kembali membuat kepengecutan, membunuh musuh yang tak berdaya, percuma tahu ilmu silat tapi tidak tahu tata peradaban silat. Bukan main geramnya Nilam Suri mendengar ejekan itu. Dia melompat ke arah pohon waru. Tapi lebih cepat lagi gerakannya itu, orang yang tadi berkata telah berkelebat laksana bayang-bayang dan lari ke dalam lembah. Manusia atau setan, jangan lari, teriak Nilam Suri. Dan segera pula dia mengejar ke dalam lembah.
Tapi seperti tadi, begitu dia sampai di dasar lembah, maka orang yang dikejarnya lenyap lagi. Dengan hati penasaran, gadis ini loncat ke atas sebatang pohon tinggi dan dari sini memandang ke seantero lembah untuk menyelidik kemana larinya orang tadi. Namun ini juga tidak memberikan hasil. Nilam Suri turun kembali. Dijelajahinya sebagian dari lembah, hatinya belum puas kalau belum berhasil menemukan orang yang dikejarnya itu. Di tepi sebuah anak sungai, akhirnya gadis itu hentikan langkah. Sejurus kemudian dia termangu di tepi sungai ini. Kemudian hidungnya dilanda oleh bau harum dari sesuatu yang dipanggang. Bau ini datang dari arah hulu sungai, membuat tenggorokannya menerbitkan air liur. Gadis ini langkahkan kaki ke hulu sungai. Belum sampai 50 langkah dia berjalan, maka di satu tikungan sungai yang arus airnya lebih cepat mengalir, dilihatnya duduk di tengah sungai. Di atas sebuah batu besar yang licin kehitaman, seorang laki-laki. Laki-laki ini duduk membelakanginya dan rambutnya gondrong, berpakaian putih-putih. Tak tahu Nilam Sari apa yang dibuat orang ini di tengah sungai ini, di atas batu itu. Berat kecurigaannya bahwa manusia ini adalah orang yang tadi dikejarnya. Tapi anehnya, santarnya bau benda yang terpanggang itu datang dari arah laki-laki yang di tengah sungai ini. Nilam Suri terus melangkah beberapa jauhnya ke hulu sungai, melewati laki-laki itu untuk dapat melihat apa yang tengah dilakukannya. Nilam Suri masih belum dapat melihat paras laki-laki berambut gondrong itu. Tapi dari tempatnya berdiri saat itu dapat disaksikannya bahwa bau harum yang membuat titik seleranya itu disebabkan oleh seekor ikan besar yang dipanggang oleh laki-laki itu dan kini tengah digrogetinya dengan lahap. Ikan panggang itu masih mengepulkan hawa hangat. Yang tidak dimengerti sama sekali oleh Nilam Suri ialah bahwa di atas batu itu, di mana laki-laki itu duduk atau di tepi sungai, sama sekali tidak dilihatnya bekas-bekas perapian untuk membakar ikan yang kini tengah dimakannya dengan lahap oleh si gondrong. Nilam Suri berpikir sejurus, kemudian berseluruh dia ke tengah sungai. Saudara, apa kau melihat seseorang lewat sekitar sini? Laki-laki di tengah sungai tidak menjawab, malah menoleh pun tidak. Dan dengan lahapnya terus saja dia makan ikan panggang itu. Saudara, seru Nilam Suri sekali lagi. Kali ini orang itu palingkan kepala dan Nilam Suri terkesiap sejenak karena tak menyangka kalau si rambut gondrong ini nyatanya adalah seorang pemuda bertampang keren. Meski keren tapi paras itu membayangkan pula paras anak-anak dan lucu. Kau bicara sama aku? Tanya pemuda yang asik menggerogoti ikan panggang itu. Ya, aku tanya apa kau lihat seorang lewat sini, kata Nilam Suri pula. Laki-laki atau perempuan? Tanya si rambut gondrong. Laki-laki. Orangnya sudah tua apa masih muda? Kurang jelas. Kurang jelas, cuman dia berpakaian putih-putih. Si rambut gondrong melemparkan kerangka ikan yang habis dimakannya ke dalam sungai. Kemudian dipandanginya pakaiannya sendiri. Aku juga berpakaian putih-putih, katanya. Kalau begitu pastilah aku yang kau cari. Pemuda ini garuk rambutnya dan tertawa. Sikap dan ucapan pemuda ini agak mengesalkan Nilam Suri. Hatinya bimbang untuk memastikan bahwa orang yang dikejarnya adalah pemuda itu. Karena tampangnya meski keren tapi seperti kanak-kanak. Kenapa diam? Tanya pemuda itu. Aku tahu, katanya. Tahu apa? Aku tahu kau sampai ke sini karena mencium harumnya bau ikan panggangku. Lalu kau pura-pura, tanya seseorang. Kenapa mesti pura-pura dan malu-malu? Kalau doyan ikan panggang silahkan datang kemari. Aku masih ada seekor lagi. Saudara, jangan bicara seenaknya.
Seenaknya bagaimana? Aku betul-betul mencari seseorang dan aku tidak butuh sama ikan panggangmu. Oh begitu. Pemuda itu manggut-manggut lalu berkata, kalau aku tahu tentang orang yang kau cari itu, kau mau persen aku apa? Apa saja yang kau mau, jawab Nilamsari tanpa pikir panjang karena dia betul-betul ingin lekas-lekas dapat mengejar orang yang dicarinya tadi. Si pemuda tertawa mengekeh dan tercekik serta batuk-batuk ketika ikan panggang yang dimakannya menyekat tenggorokannya. Kalau begitu, kata pemuda rambut gondrong itu dengan masih tertawa serta batuk-batuk, aku mau dirimu saja saudari. Pemuda ciriwis, ku tampar kau punya mulut baru rasa. Loh, pemuda itu melongo macam orang bodoh. Kenapa kau jadi marah? Tanyanya. Benar-benar kesal jadinya Nilamsuri. Dikatupkannya mulutnya rapat-rapat menahan rasa kesal itu. Sekarang kau tutup mulut, lucu. Kau toh belum jawab pertanyaanku saudari. Aku minta dirimu, boleh? Rasa kesal di diri Nilamsuri kini berubah menjadi amarah yang meluap. Parasnya kelihatan merah. Sekali lompat dia sudah berada di hadapan pemuda itu di atas batu besar. Pemuda edan, kau mau mampus? Si gondrong garuk-garuk kepala. Aku tidak mengerti saudari, aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kau jadi marah-marah begini samaku? Bicaramu terlalu kurang ajar tahu. Pemuda itu geleng kepala dan angkat bahu, lalu tertawa sambil memandangi paras Nilamsuri. Kau tahu saudari, katanya. Kalau kau marah-marah dan membentak macam tadi, parasmu tambah cantik. Plak! Tamparan tangan kiri Nilamsuri mendarat di pipi si pemuda. Pemuda itu meringis kesakitan. Penyesalan timbul di hati Nilamsuri melihat bagaimana pipi yang ditamparnya itu kelihatan menjadi sangat merah. Kau jahat sekali, kata si pemuda pula. Aku tanya sama kau, kau mau persen aku apa kalau aku tahu orang yang kau cari itu? Dan kau jawab apa saja mauku, lantas aku bilang mau dirimu. Apa aku salah? Nilamsuri menggigit bibirnya. Dia tahu ucapan pemuda itu betul. Dia tahu kalau tadi dia telah ketelepasan bicara. Saudara, kata Nilamsuri. Tapi si pemuda memotong, sudahlah, aku tak sudi bicara sama kau. Orang mau nolong dikasih tamparan, baru mau nolong. Kalau sudah ditolong, aku akan dapat tendangan. Dan Nilamsuri menggigit bibir lagi. Tanpa berkata-kata apa, dia melompat ke tepi sungai kembali. Hai saudari, tunggu dulu, seru si pemuda. Nilamsuri balikan badan. Sebenarnya apa kau mencari laki-laki itu? Itu urusanku sendiri, jawab Nilamsuri. Laki-laki itu kekasihmu agaknya. Kau mau tamparan sekali lagi? Si pemuda tertawa. Dunia serba aneh, katanya seakan-akan pada dirinya sendiri. Mustinya laki-laki yang cari perempuan, ini perempuan yang cari laki-laki. Dan digaruknya kepalanya. Dalam pikiran Nilamsuri terbit prasangka bahwa tentunya pemuda itu seorang yang berotak miring. Karenanya tanpa ambil lagi dia segera tinggalkan tempat itu. Hai saudari, kau tidak mau ikan panggang ini? Nilamsuri terus saja menyusuri sungai menuju ke hulu. Dia hampir keluar dari kelokan sungai ketika didengarnya lagi pemuda itu berseru. Jarak antara mereka saat itu sudah puluhan tombak. Kalau saja Nilamsuri mau berpikir sejenak, dia akan segera tahu kalau pemuda itu bukan berteriak biasa, tapi dengan menggunakan tenaga dalam. Karena dalam jarak sejauh itu bagaimana kerasnya seseorang berteriak, namun apa yang diucapkan tak akan terdengar dengan jelas. Saudari, jangan pergi ke sana, saudari, kembalilah. Nilamsuri melangkah terus. Saudari, hai, sebelah sana banyak buayanya, kembalilah. Tapi Nilamsuri jalan terus. Si pemuda goleng-goleng kepala lalu turun ke air. Nyatanya sungai itu dalamnya hanya sebatas lutut.
Begitu sampai di seberang, si pemuda cepat lari menyusul Nilam Suri. "Saudari, kau mau kemana?" tanya pemuda itu seraya pegang bahu Nilam Suri. "Kau jangan kurang ajar, saudara," bentak Nilam Suri karena marah sekali bahunya dipegang seenaknya. "Kau mau kemana? Peduli apa kau?" "Jangan ke sana, saudari, banyak buaya lagi berjemur." Dan belum habis pemuda itu bicara, tahu-tahu 2 ekor buaya besar menyeruak dari belakang semak belukar tepi sungai. "Aku bilang apa? Celaka. Saudari, larilah." Pemuda itu melompat ke belakang. Sementara itu, kedua ekor buaya dengan cepat meluncur menyerang Nilam Suri. Gadis itu cabut pedangnya. Sekali menebas, putunglah sebagian dari mulut buaya yang hendak menerkamnya. Binatang ini menggelepar-gelepar di pasir. Buaya kedua mengalami nasib yang sama. Bau anyir darah yang masuk ke dalam air sungai mengundang munculnya beberapa ekor buaya lagi. Binatang-binatang itu menyelusur ke tepi sungai dan berlomba menyergap Nilam Suri. Tapi si gadis dengan permainan pedangnya yang mengagumkan berhasil menewaskan semua buaya itu. Si pemuda geleng-geleng kepala dan leletkan lidah. "Hebat, hebat sekali kau, saudari," katanya memuji. "Kau tentu seorang jago silat. Sejak lama aku ingin belajar silat. Bersediakah kau mengambil aku jadi murid?" "Jangan ngaco," bentak Nilam Suri. "Aku tidak ngaco, aku bicara sungguhan." "Buka lagi mulutmu," bentak Nilam Suri. Pedangnya masih merah oleh darah buaya-buaya tadi, siap ditekankan ke kepala pemuda itu. Tentu saja pemuda ini cepat-cepat melompat ke samping. "Saudari, aku betul-betul ingin belajar silat padamu." Nilam Suri pencongkan hidung. "Tidak malu merengek macam anak kecil," ejeknya. Si pemuda agaknya jadi kesal lalu menyahuti, "Kau sendiri tidak malu pakai pakaian laki-laki?" Memang saat itu Nilam Suri mengenakan baju dan celana laki-laki berwarna putih, yakni pakaian yang tadi ditemuinya di atas sebuah kuburan. Dan parasnya menjadi kemerahan. Cepat-cepat dia berlalu dari situ. "Saudara, tunggu. Apalagi? Kalau kau tak mau ambil aku jadi muridmu, tak apa. Tapi ada satu permintaanku yang lain. Boleh aku tahu namamu?" "Manusia macammu tak perlu tahu namaku." "Ah, saudari, kau sombong betul. Beritahu namamu, nanti kau berikan tahu namaku." "Siapa sudi tahu namamu segala. Namaku Wiro Sableng, saudari. Harap kau mau kasih tahu kau punya nama." "Wiro Sableng," ujar Nilam Suri. Pemuda itu mengangguk. "Pantas," kata Nilam Suri pula. "Pantas kenapa?" tanya Wiro. "Pantas lagamu seperti orang edan." Dan habis berkata begitu, Nilam Suri segera berlalu. Karena merasa sia-sia untuk meneruskan pencariannya, maka Nilam Suri akhirnya memutuskan untuk cepat-cepat kembali ke pekuburan. Sebenarnya gadis ini telah bertemu dengan orang yang telah menolongnya sewaktu dikeroyok oleh Bergolawungu dan anak-anak buahnya. Cuma Nilam Suri tidak tahu sama sekali kalau orang yang ditemuinya itulah tuan penolongnya. Dan siapa adanya orang yang menolong Nilam Suri tiada lain daripada Wiro Sableng, itu pemuda yang baru turun gunung yang sikap serta laganya begitu lucu sehingga setiap orang akan menduga bahwa dia tentunya seorang yang kurang waras. Ketika Nilam Suri kembali ke pekuburan itu, yang ditemuinya bukanlah Bergolawungu dan ketiga orang anak buahnya, melainkan Wiro Sableng. Pemuda itu tengah berlutut menepekur di hadapan sebuah makam yang tanahnya hampir rata dengan penuh ditumbuhi rumput-rumput liar serta kotor oleh daun-daun kering. "Kemana perginya kunyuk-kunyuk brewok itu?" pikir Nilam Suri. Penasaran sekali dia jadinya. Sudah tak berhasil mengejar manusia yang diburunya, kini 4 musuh besarnya telah lenyap sepeninggal pengejarannya. Dan apa pula urusan pemuda berotak miring yang mengaku bernama Wiro Sableng itu di pekuburan ini? Makam siapa yang tengah ditepekurinya itu?
Kemudian Nilam Suri melihat Wiro berdiri dari berlututnya, dan ketika dia memalingkan muka, Nilam Suri melihat paras pemuda itu jelas terbayang rasa sedih yang mendalam atas banyak kejadian aneh yang tengah dialaminya. Sampai saat itu diam-diam Nilam Suri ingin sekali tahu siapa adanya pemuda berambut gondrong ini. Dibukanya pembicaraan dengan bertanya, "Saudara, waktu mula-mula kau datang ke sini, apa ada melihat 4 orang laki-laki brewok?" Bayangan kesedihan pada paras Wiro Sableng segera sirna dan pemuda ini tersenyum. "Kau lucu sekali, saudari," kata Wiro. "Pertama kali jumpa di tepi sungai tadi kau tanya 1 orang laki-laki. Kalau jumpa ketiga kali nanti kira-kira berapa orang laki-laki yang bakal kau tanyai padaku?" Mau tak mau paras Nilam Suri menjadi merah oleh ucapan Wiro Sableng itu. "Saudara," katanya, "kau siapa sebenarnya?" "Siapa aku? Bukanlah aku sudah kasih tahu tadi di hulu sungai. Kenapa tanya lagi? Kau sendiri tidak mau kasih tahu nama?" Nilam Suri terdiam. Kemudian diputarnya pembicaraan dengan bertanya, "Makam siapa itu?" "Kau bisa baca sendiri pada batu nisan," jawabnya. Penuh rasa ingin tahu, Nilam Suri melangkah dan mendekati nisan makam tua itu. Nisan itu terbuat dari batu. Barisan kalimat yang terukir pada batu yang sudah retak-retak itu tak jelas lagi, tapi Nilam masih bisa membacanya dan pada batu nisan itu tertulis, "Di sini telah dimakamkan Suci Bantari." Melihat Wiro yang masih muda, Nilam Suri tahu kalau yang bernama Suci Bantari itu bukanlah istri Wiro Sableng. "Ibumu?" tanyanya. Pemuda itu mengangguk perlahan. Dia teringat pada keterangan Eyang Sinto Gendeng ketika dia masih digembleng di puncak Gunung Gede dulu. Menurut perempuan sakti itu, dia telah dipelihara sejak masih orok. Kini sesudah belasan tahun, sesudah menjadi seorang dewasa, sesudah sekian lama tidak mengenal kasih sayang ayah bunda, maka yang ditemuinya hanyalah 2 onggok makam yang tiada terawat sepantasnya, makam ayah dan makam ibunya. "Kalau begitu kau adalah penduduk sini?" Wiro Sableng mengangguk lagi. "Aku tak pernah mengenal mereka." "Maksudmu ayah dan ibumu?" "Ya, keduanya menemui ajal karena kebiadaban seseorang." "Dibunuh?" Wiro Sableng mengangguk. Matanya yang biasanya bersinar lucu itu kini kelihatan kunyuk, dan kedua matanya itu memandang pada bangkai kuda yang lehernya hampir puntung terbabat pedang Nilam Sari sewaktu terjadi pertempuran atas gadis itu dengan Bergolawungu dan anak-anak buahnya. Wiro menggeram dalam hati. Nasib ayahnya tidak lebih baik dari kuda itu. Nilam Suri sementara itu tenggelam dalam alam pikirannya sendiri. Tadi pun Bergolawungu mengatakan bahwa orang tuanya mati dibunuh. Dibunuh ayahnya, Kalingundil, ayahnya sendiri. Apakah orang tua pemuda ini ayahnya juga yang telah membunuhnya? Kalau benar, maka pastilah pemuda ini datang untuk mencari urusan, untuk menuntut balas, sebagaimana kemunculan Bergolawungu dan anak buahnya. Jadi manusia ini tidak lebih dari seorang musuh pula baginya. Tapi untuk meyakinkan, maka bertanyalah Nilam Suri, "Siapakah manusianya yang membunuh kedua orang tuamu, saudara?" "Ah, panjang kisahnya. Kalaupun kau beritahu, kau tak akan kenal mungkin. Dan lagi semua itu bukan urusanmu." "Apakah pembunuh itu bernama Kalingundil?" memancing Nilam Suri dengan hati berdebar. Dadanya lega ketika dilihatnya Wiro Sableng menggeleng. "Kau sendiri perlu apa datang ke pekuburan ini?" bertanya Wiro. "Sama dengan kau, untuk menyambangi makam ibuku." Dan Nilam Suri menceritakan apa yang telah terjadi dengan dirinya ketika dia tengah mencabuti rumput-rumput di makam ibunya. Tapi tidak diterangkannya mengapa sampai Bergolawungu hendak merosak kehormatannya dan hendak membunuhnya.
Sungguh aneh cerita tentang manusia yang telah menolongmu itu, saudari, kata Wiro Sableng pula dengan menahan rasa geli. Pastilah dia seorang manusia sakti luar biasa. Mungkin juga dia seorang malaikat. Nilam Suri hanya termangu, tapi diam-diam matanya melirik pada Wiro Sableng. Kalau tadi memang dia kagum akan paras pemuda yang keren ini, tapi karena bicaranya yang usil serta lucu tapi kurang ajar itu, maka kini bicara secara baik-baik. Nyatanya pemuda ini bukanlah seorang yang kurang ingatan. Kalau sekiranya kau menemui pembunuh orang tuamu itu, bertanya Nilam Suri, apakah kau juga akan membunuhnya? Wiro Sableng tertawa. Itu tak mesti dijelaskan lagi, saudari, sahutnya. Nilam Suri ingat pada nasib buruknya yang tadi hendak menimpanya. Lalu berkatalah perempuan ini, dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Ketidakadilan macam mana maksudmu, saudari? Tanya Wiro Sableng pula. Nilam Suri hendak membuka mulutnya, tapi cepat-cepat mulut itu dikatupkannya kembali. Hampir saja terluncur rahasia mengapa Bergolawungu hendak membunuhnya. Gadis ini kemudian hanya gelengkan kepala. Nanti kau bakal mengalami sendiri mungkin, katanya. Sekurang-kurangnya melihat dengan nyata ketidakadilan berlangsung di depan matamu. Wiro Sableng tertawa. Kenapa kau tertawa? Tanya Nilam Suri merasa diejek. Berapa umurmu, saudari? Dalam hatinya gadis ini berpikir, si pemuda hendak mulai lagi dengan keusilannya. Wiro masih juga tertawa lalu berkata, kau masih sangat muda, tapi bicaramu sudah seperti orang tua. Mau tak mau Nilam Suri tertawa juga, tapi tertawa cemberut. Diam-diam hatinya yang tadi tertarik kini semakin senang pada pemuda itu. Tiba-tiba kedua orang itu saling pandang. Di kejauhan terdengar derap suara kaki kuda. Ah, hanya suara kaki-kaki kuda, kenapa takut? Tanya Wiro Sableng meskipun hatinya sendiri terasa tidak enak. Mungkin sekali itu adalah manusia-manusia laknat yang tadi mengoroyokku, kata Nilam Suri. Kalau begitu mari cepat-cepat menyingkir. Si gadis 16 tahun gelengkan kepala. Lebih baik mati daripada lari. Wiro Sableng menggerendeng. Keberanianmu tidak pakai pikiran, saudari, katanya. Wiro Sableng melompat ke muka dan menotok bahu kanan Nilam Suri. Gadis itu rebah dalam keadaan kaku, tapi sebelum jatuh ke tanah Wiro sudah membopongnya. Segera gadis itu dilarikan, namun kasib 4 penunggang kuda sudah mengurungnya. Keempatnya tiada lain daripada Bergolawungu dan anak-anak buahnya. Hahaha. Rupanya ada culi kesiangan yang inginkan mangsa kita, kawan-kawan, kata Bergolawungu. Tikus busuk, kata Ketut Ireng. Turunkan gadis itu. Masih ingusan sudah tahu perempuan. Memaki Pitala Kuning, anak buah Bergolawungu yang bermata jereng. Ayo turunkan gadis itu cepat. Perlahan-lahan Wiro Sableng menurunkan tubuh Nilam Suri. Dipandanginya keempat manusia brewok itu seketika. Saudara-saudara, kita tidak saling kenal satu sama lain. Mengapa bicara memaki begitu? Bocah geblek. Terima ini, bentak Ketut Ireng, pergunakan kaki kanannya untuk menendang dada pemuda itu. Buk! Kaki kanan Ketut Ireng mendarat di dada Wiro Sableng. Tidak serambut pun tubuh pendekar dari Gunung Gede itu bergerak. Sebaliknya dari mulut Ketut Ireng terdengar rolong kesakitan setinggi langit. Tendangan yang dilancarkan Ketut Ireng hanya menggunakan tenaga kasar atau tenaga luar karena dia sama sekali tidak menduga siapa adanya pemuda berambut gondrong itu. Dan akibatnya dari tendangan itu menimpa dirinya sendiri. Kaki kanannya sampai ke betis kelihatan menjadi gembung dan kehitaman. Ketut Ireng menelungkup di atas punggung kuda dan melolong kesakitan. Kaget Bergolawungu dan 2 orang lainnya bukan olah-olah. Seret!
pemimpin 4 brewok dari Gua Sangreng ini segera cabut golok panjangnya, serta ingin cabut senjatanya yang berupa kelewang sedang pitala kuning, keluarkan ruyung berdurinya. "Bocah haram jadah, siapa kau?" bentak Borgolawungu seraya melintangkan golok di depan dada. "Aku peringatkan pada kalian," sahut Wiro Sableng dengan suara datar, sedang mulutnya menyunggingkan seringai. "Aku tidak ada permusuhan dengan kalian, sebaiknya tinggalkan tempat ini dengan aman." "Keparat betul," kertak pitala kuning. "Apa kau tidak tahu berhadapan dengan siapa saat ini?" "Aku tidak peduli siapa kalian, tinggalkan tempat ini kalau tidak mau susah. Sebaiknya kau berlutut dan minta ampun di hadapan kami, bocah gila. Aku bilang tinggalkan tempat ini. Apa kalian tulis semua? Masih pentang bacot." Mendidihlah darah di kepala Borgolawungu bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.